Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada malam yang berbahagia ini kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah telah dikumpulkan di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita semua menerima ilmu-ilmu yang manfaat bagi kita semua dunia wal akhirat. Kalau minggu yang lalu kita sudah sampai ke bab 24, maka sekarang bab yang ke-25, yaitulah berkenaan dengan doa. Jadi bab doa. Apa arti doa? Memohon, apa lagi? Minta, apa lagi? Mengharap, ya. Doa ini dari bawah ke atas, artinya dari yang dicipta kepada sang pencipta. Kalau dari atas ke bawah, apa itu? Perintah. Jadi kalau dari Allah kepada hamba-hambanya itu perintah. Kalau dari hambanya kepada Allah itu doa. Memohon, menyatakan kerendahan diri, menyatakan berhajat kepada sang pencipta. Kita diperintah. Ini yang pertama kita harus pahami, bahwa apabila kita memohon, apabila kita berdoa kepada Allah, yang pertama kita pahami adalah kita memenuhi perintah Allah. Jadi semua hambanya diperintah untuk berdoa. Jadi kalau kita berdoa artinya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Tuhan kalian, mohonlah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya Allah kabulkan bagi kamu. Jadi apabila kita berdoa, artinya akan dikabulkan Allah. Jangan ragu. Jadi kalau kalian meminta, tetapi betul-betul minta kepada Allah. Kalau betul-betul minta kepada Allah, kita harus yakin doa kita dikabulkan Allah. Ya. Jadi yang pertama kita pahami adalah berdoa itu adalah perintah. Memenuhi perintah Allah. Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Yang kedua, pemahaman yang kedua, adalah sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman, yas'alu man fis samawati wa man fil ardh.
Yas'aluhu man fis samawati wa man fil, memohon kepadanya, kepada Allah, apa-apa yang di langit dan di bumi. Jadi di sini artinya yang butuh siapa? Hah? Kita. Allah butuh nggak sama kita? Enggak. Ya. Jadi yas'aluhu man fis samawati wa man fil, memohon kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Yang kedua adalah kita di dalam berdoa ini adakah menentukan sikap memahami bahwa kita berhajat, butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berdoa itu seolah-olah suatu menyatakan diri berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Ya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Kita menuntut ilmu ibadah. Salat ibadah. Berdoa ibadah. Ya. Jadi masih banyak pengertian doa ini yang akan kita pahami untuk masa-masa yang akan datang. Namun pada kesempatan pelajaran minggu ini adalah kita pahami bahwa pertama, berdoa itu adalah memenuhi perintah Allah. Kedua, menyatakan diri berhajat, punya hajat kepada Allah. Yang ketiga, doa itu ibadah. Tentu di dalam ibadah, berdoa ini lebih bagus atau lebih baik dalam keadaan ada wudu, artinya suci zahir kita, ya. Namun bagaimana kalau nggak punya wudu, boleh nggak berdoa? Boleh. Jadi ada wudu maupun tidak ada wudu boleh berdoa. Ya, namun lebih baik adalah berdoa itu dalam keadaan berwudu, apalagi berdoa dengan hati yang bersih. Kemudian doa itu disunahkan, ya. Disunahkan menghadap kiblat. Jadi kalau kita ingin mohon kepada Allah, hendaknya kita menghadap kiblat, ya, atau menghadap Ka'bah. Bagaimana kalau kita memohon tidak menghadap Ka'bah, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi zahir kita sama seperti sholat, kita menghadap Allah, menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Berdoa juga dianjurkan, disunahkan menghadap kiblat. Kemudian hati kita menghadap Allah.
dalam sholat, sholat kita berdiri atau duduk menghadap kiblat, tapi hati kita menghadap kepada Allah. Ya. Ini yang selanjutnya, doa ini dianjurkan kita menghafal doa-doa yang diajarkan Allah lebih dulu. Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian doa yang diajarkan oleh para sahabat. Yang keempat, doa-doa yang diajarkan para alim ulama. Kemudian terserah kita sendiri doa. Yang penting doa itu untuk kemaslahatan kita, keluarga kita, dan umat Islam semua. Ya. Ini berdoa. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ad-doa silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ya, insya Allah kalau kita terus menuntut ilmu, kita akan mengerti apa yang dimaksud ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ya. Kalau kita lihat di jasad kita, di tubuh kita, yang nomor satu, yang paling penting apa? Hati. Ya. Kedua, otak. Nah, ini sudah Rasul katakan mukhul ibadah. Otaknya ibadah. Artinya doa ini penting sekali, yaitu tadi kita sudah pahami dari awal. Yang pertama, kita memenuhi perintah Allah. Yang kedua, kita menyatakan diri butuh atau berhajat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berdoa susah apa gampang? Susah apa gampang? Gampang. Tapi wabil khusus kita orang Indonesia. Orang Indonesia kalau doanya bahasa Arab, gampang apa susah meresapinya itu? Menghayatinya. Agak perlu memakan waktu, berulang-ulang kita baca doa dalam bahasa Arab, atau kita membiasakan diri dalam berbahasa Arab, baru kita berdoa dalam bahasa Arab itu apa? Meresap katanya, ya, meresap. Apakah boleh kita minta menurut bahasa kita? Boleh, tetapi bukan di dalam waktu salat. Ya, ingat, boleh kita minta kepada Allah dalam bahasa Indonesia atau bahasa kampung kita, bahasa Sumatera, bahasa Jawa, bahasa Madura, Sulawesi, silakan. Ya, tetapi jangan minta di dalam bahasa Indonesia di dalam
Nah, apabila di dalam sholat hendaknya kita pergunakan adalah bahasa Arab. Oleh sebab itu kita umat Islam punya tugas. Kalau orang Arab dia nggak perlu lagi belajar bahasa Arab atau membaca atau menghayati dalam bahasa Arab. Tetapi kita orang Indonesia mesti belajar bahasa Arab, membiasakan diri berdoa atau berkata dalam bahasa Arab, dan mudah-mudahan akhirnya kita dapat menghayati apa yang kita baca di dalam doa. Ya. Nah, ini bahwa berdoa itu adalah boleh dalam bahasa selain bahasa Arab, tetapi kecuali di luar sholat. Kalau di dalam sholat tetap kita bahasa Indonesia. Umpama kita baca doa di antara duduk kita baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nggak boleh di dalam sholat kita baca ya Allah ampuni walaupun artinya sama. Nah, di dalam sholat tetap kita menggunakan bahasa Arab, tetapi di luar sholat boleh. Ya. Nah, wabil khusus kalau kita belum betul-betul memahami dan jarang berbahasa Arab, lebih baik kita bahasa kita sendiri. Ya. Kemudian adapun pedoman-pedoman atau akhlak kita di dalam berdoa. Di antaranya tadi apa? Menghadap kiblat. Jadi kalau kita berdoa ya dianjurkan menghadap kiblat. Terus kedua, lebih dianjurkan dalam keadaan wudu, ya. Yang ketiga, hati bersih. Hatinya bersih. Hatinya bersih, ya, zahir bersih, hati bersih, ya. Jadi menghadap kiblat itu zahirnya, hatinya menghadap Allah. Ya, sama doa kita dalam sholat itu inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi menghadap siapa? Menghadap Begitupun dalam berdoa kita betul-betul menghadap Allah. Jangan kita nyebut-nyebut Allah tapi hatinya ke pasar. Banyak nggak yang doa suka kita? Banyak. Ya, kalau banyak berarti belum betul. Oleh sebab itu kita banyak-banyak sering menghadap Allah. Jadi baik di dalam sholat, di dalam berdoa. Karena berdoa ini syaratnya dikabulkan minta kepada Allah. Umpama saya punya hajat sama Pak Rusli ini,
saya ngomongin Pak Rusli, saya ada hajat, tapi saya kan ngadep ke sono. Kira-kira bener nggak nih? Salah. Salah. Loh, ada hajat sama Rusli tapi ngadepnya ke sana. Sama nggak kalau kita baca doa tapi nggak ngadep Allah? Salah nggak tuh? Nah, iya, nanti sendiri deh. Tetapi walaupun salah, kalau menuntut ilmu sih maklumi, ya. Belajar, ya. Tapi kalau sampai mati masih begitu juga, lah kelewatan. Benar nggak? Ya, itu dipahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita dalam sholat itu ada doa iftitah yang seperti tadi. Ayo kita baca sama-sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, ini yang sampai kalimat ini mesti kita paham. Artinya apa? Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, itu mesti kita pahami, itu yang kita baca. Kalau begitu saya harus menghadap kepada Allah. Lah, kalau saya punya hajat sama si A, mestinya saya menghadap ke si A, jangan ke si B ngadepnya, ya kan? Paham? Nah, begitupun karena kita minta kepada Allah, maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa yang paling bagus, yang paling baik, yang paling utama, doa yang diajarkan Allah. Setelah itu doa yang diajarkan Rasulullah. Yang ketiga doa para sahabat. Yang keempat doa alim ulama. Yang kelima doa kita sendiri. Mana doa yang diajarkan Allah? Contoh doanya Nabi Adam alaihis Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu diantara yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ah, ini katanya doa sapu jagat ya. Tahu doa sapu jagat? Ini hanya istilah. Jadi katanya, Pak, doa sapu jagat, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih banyak lagi doa-doa yang lain. Contoh doa yang diajarkan Rasulullah kalau pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna
amsayna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nahya wa bika namut wa bika namut wa ilaikan nusur. wa ilaikan nusur. Nah, ini doa yang dianjurkan kita baca di waktu sore Allahumma bika amsayna Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika nahya wa bika namut wa bika namut wa ilaikan nusur. wa ilaikan nusur. Doa bangun tidur yang diajarkan Rasul. Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi alladzi ahyana ahyana ba'da ma amatana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. wa ilaihin nusur. Dan banyak lagi doa-doa yang Lain. lain. Ini doa di akhir surat Al-Baqarah. Ini ditafsirkan alim ulama adalah doa daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Mana doanya? Rabbana Rabbana la tu'akhidna la tu'akhidna in nasina in nasina aw akhtana. aw akhtana. Rabbana Rabbana wa la tahmil alaina wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana Rabbana wa la tuhammilna wa la tuhammilna ma la taqata lana bih ma la taqata lana bih. wa'fu anna wa'fu anna waghfir lana waghfir lana warhamna warhamna anta maulana anta maulana fansurna fansurna ala alqaumil kafirin. alal qaumil kafirin. Ini ajaran dari yang diajarkan doa para sahabat. Ya, kita ambil doa para Allah. Lihat, Allahumma innaka antallah Allahumma innaka antallah la ilaha illa anta la ilaha illa anta wahdaka wahdaka la syarika lak la syarika lak antal ahadus samad antal ahadus samad alladzi lam yalid alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menurut Imam Al-Ghazali adalah Ismul A'zam. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita doa kita tersendiri terserah. Paham? Nah, tadi kita doa dalam bahasa Arab. Paham nggak yang kita minta? Kalau kita bisa bahasa Arab, kita Paham. Tapi kalau nggak bisa nggak bisa bahasa Arab, nggak paham, cuman pandai membaca. Namun dengan menuntut ilmu perlahan-lahan nanti kita paham yang kita minta. Mana yang lebih bagus, kita minta yang kita paham atau minta yang kita nggak paham? Minta yang paham. Oleh sebab itu wajib menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau kita minta dalam bahasa Indonesia, insya Allah langsung paham. Misal nih contoh, Allahumma in kana rizqi bis sama fa'anzilhu ya Allah. Jika rezeki kami ada di langit, turunkan ya Allah. Wa in
kana fil ard wa in kana fil ard fa'akhrijhu, fa'akhrijhu, jika ada di dalam bumi keluarkan ya Allah. jika ada di dalam bumi keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan wa in kana ba'idan faqarribhu, faqarribhu, jika jauh dekatkan ya Allah. jika jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman wa in kana haraman fatahhirhu, fatahhirhu, jika haram sucikan ya Allah. jika haram sucikan ya Allah. Wa in kana mu'siran wa in kana muhsiran fayassirhu, fayassirhu, jika sulit jika sulit gampangkan ya Allah. gampangkan ya Allah. Atina Atina kama ataita kama ataita ibadakas salihin, ibadakas salihin, berikanlah kepada kami berikanlah kepada kami sebagaimana yang engkau keberikan sebagaimana yang kau berikan kepada hamba-hamba engkau yang saleh. kepada hamba-hamba engkau yang saleh. Birahmatika Birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. segala puji bagi Allah. Allah. Nah, jadi ini bahasa Arab, kemudian kita bahasa Indonesia. Gimana kalau begitu? Enak nggak kalau kita ngerti? Enak. Ya, lebih Enak. Nah, oleh sebab itu doa-doa yang dalam bahasa Arab dipahami. Kemudian yang tak kalah penting di dalam doa adalah khusyuk dalam berdoa. Nah, ini khusyuk ini yang masalah. Ya, khusyuk di dalam berdoa. Bisa khusyuk kan? Insya Allah. Kalau bisa, tahu syaratnya berdoa khusyuk. Apa syaratnya? Belum. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzi lahum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang beriman, yaitulah ciri dia beriman, dia sholatnya itu khusyuk. Jadi syarat kalau mau sholat khusyuk mesti jadi orang beriman. Kalau berdoa supaya khusyuk juga jadi orang yang beriman. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, as-salat mi'rajul mu'min. Ya, salat itu naiknya orang mukmin, orang beriman. Artinya menghadapnya orang-orang beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Itu syarat khusyuk, mesti beriman. Maka kita amalkan Islam, mudah-mudahan Allah angkat kita ke derajat orang beriman. Nah, kalau menghadap kepada Allah, bagaimana tuh? Tadi kita mau minta kepada Allah. Nah, jangan ngadap kepada selain Allah. Paham? Mesti ngadap kepada ini orang yang khusyuk itu orang yang menghadap kepada Allah. Kalau seorang menteri berhadapan dengan sang raja, khusyuk nggak dia? Khusyuk. Kalau sang menteri tidak berhadapan dengan raja, khusyuk nggak dia? Ketahuan nih. Yang doanya khusyuk berarti menghadap Raja. Kalau kagak khusyuk, kagak menghadap Raja. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau katakan tak kala ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, akhbirni anil ihsan. Jadi kata Jibril, beritahu aku tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatkah? Kalau kita yakin dilihat oleh Allah, usuk nggak? Usuk. Nih, ya, orang-orang yang sudah berangkat, yang bisa khusyuk itu orang-orang yang sudah ihsan, bisa menghadap kepada Allah. Tapi bisa menghadap nggak kalau nggak kenal? Nggak kenal. Bisa menghadap nggak? Nggak bisa. Mesti kita mengenal Allah. Kalau kita kenal, bisa kita menghadap. Oleh sebab itu kita dianjurkan oleh Rasulullah, alim-alim ulama harus duduk dengan alim ulama. Kenapa? Nanti kalau kita duduk dengan alim ulama, kita belum bisa ngadep kepada Allah, tapi alim ulama bisa. Kita cukup amin, enak nggak? Ya kan? Ini lebih luasnya lagi kalau kita buka ini. Nah, jadi doa itu adalah salah satu yang penting lagi adalah khusyuk di dalam berdoa. Paham ya? Nanti masih banyak ini keterangan masalah khusyuk. Nah, insya Allah karena bab ini bab doa, ya. Kemudian kita kalau minta jangan galak-galak lah. Paham nggak? Ada yang nggak minta, oh pada hati dunia galak banget, benar kan? Dengan lemah dengan suara rendah, ya. Lebih bagus menangis. Kalau anak kecil minta begini, katanya, bapak minta duit, itu sungguh-sungguh nggak? Belum tentu. Bapak, saya mau beli ini di Alfamart, itu udah serius belum? Tapi kalau dia bilang begini, bapak, kata bapak, serius gak nih? Jadi paham. Bisa doa sambil nangis, minta sama Allah yang serius. Sebagaimana Rasul berdoa. Rasul berdoa, lihat, Rasul orang mulia enggak? Orang hebat enggak? Orang hebat aja doanya begini, Allahumma asku ilaika da'fa quwwati, ya Allah, akan aku adukan kepadamu akan kelemahanku. Rendah diri nggak Rasul di hadapan Allah. Wa qillata hilati wa hawani ala nas, anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Engkau Tuhan hamba-hamba yang lemah, dan Engkau Tuhanku. Ila mentakiluni, kepada siapa ya Allah Kau serahkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni,
kepada orang yang jauh yang memusuhi aku, au ila qaumi malaktu amri, atau kepada kaumku yang menguasai urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun alayya fala ubali. Tetapi ya Allah, jika engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Paham? Lemah lembut gak? Lembut. Paham kedudukan dirinya gak? Punya hajat. Jangan kita berdoa kayak orang jagoan gitu. Oh, bodoh. Oh, tidak. Enggak, Boleh. jangan. Ada lagi yang baca doa, ini hatinya kemana, pikirannya kemana? Kemana? Kadang tertuju, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Bingung, yang dengar juga Bingung. ya, pelan-pelan yang minta. Coba kita minta kepada orang tua, wahai bapak, aku belum kerja, aku butuh sekolah ini, mau beli buku. Bapak minta, kan bagus. Tapi bapak, aku mau beli buku bapak. Bagus gak? Oleh sebab itu pahami sendiri di dalam memohon kepada Allah. Hendaknya kita betul-betul menghadap Allah, mengetahui kedudukan kita yang tiada berdaya, yang lemah, yang miskin, yang butuh kepada Allah. Loh, kalau kita butuh kepada Allah gimana? Mestinya merengek kepada Allah. Nah, saya lebih suka kalau kalian berdoa mencucurkan air mata. Ya. Ini dari hari ke hari kita doa dalam keadaan lalai. Kita minta kepada Allah, tapi kita tidak ingat kepada Allah. Kita minta kepada Allah, tapi kita tidak menghadap kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita naik menjadi orang yang berdoa, minta kepada Allah. Jadi orang yang berdoa, menghadap kepada Allah. Kemudian naik lagi, belajar lagi kita, agar kita berdoa seolah-olah kita melihat Allah. Atau kata Rasulullah, Allah melihat kita. Dengan rasa hadir bahwa Allah itu ada, mendengar doa kita dan memperhatikan doa kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya, hai Muhammad, ya, tentang aku, kata Allah. Jadi hamba-hambanya bertanya tentang katakan, sesungguhnya aku dekat. Allah itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang meminta. Jadi Allah bilang akan mengabulkan doa orang yang minta jika minta kepada Allah. Namun hendaknya mereka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan mereka percaya kepadaku, ya, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Jadi kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah itu dekat, ya. Jadi kalau kita agak keras sedikit berdoa, kalau kita pergi haji nih, umroh, itu ada yang nuntun loh, ya, ada yang nuntun, rame-rame dari Rabbana atina fid dunya, ayo praktek,
Rabbana Rabbana Atina Fid dunya hasanah Fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azabannar Wa qina adzabannar Wa adkhilnal jannata Wa adkhilnal jannata Ma'al abrar Ma'al abrar Ya Azizu Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Itu kalian dengar itu suara orang yang berdoa menuntun jemaah. Inilah diantara pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan bab doa ini dapat kita pahami dan kumpulkan dalil-dalilnya dari Allah dan dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, ampunkan kaum muslimin dan muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunkan kedua orang tua kami yang membesarkan kami, yang mendidik kami. Sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahumma ikana rezeki bersama, jika rezeki kami ada di langit, fa'anzilhu, turunkan ya Allah. Wa ikana fil ard, jika ada di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Wa ikana mu'asyiran fayassirhu, jika sulit gampangkan ya Allah. Atina kama ataita ibadaka sholihin. Allahumma sholli ya Allah, lapangkan dada kami, wa nawwir qulubana, cahayakan hati kami,
muslimat, bantikan kami ya Allah sebagai orang muslim. Hamdulillah kami bersama hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah berdiri kami, terimalah rukuk kami, terimalah sujud kami ya Allah, terimalah bacaan kami, terimalah doa kami. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, waghfir lana, ampunkan kami ya Allah, warhamna, dan rahmati kami. Anta maulana, fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansurhum, Allahumma sabbit aqdamahum, Allahumma irfa' darajatahum. Ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, mantapkan pendirian mereka ya Allah, dan angkatlah derajat mereka ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, warhamna, anta maulana, engkau pelindung kami. Pansurna, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah